Lo semua tahu kemarin adalah hari yang paling menegangkan dalam hidup gue. Lo tahu kenapa? Kemarin pagi-pagi gue kan lagi mau nunggu kelas nih kan sambil nge-scroll TikTok. Di belakangku posisinya ada bangku dan itu ada bapak gue lagi pakai sepatu mau berangkat kerja. Tiba-tiba bapak gue ngomong kayak gini ke gue. Itu papa kalau mau nonton video kayak gitu gimana deh caranya? Gue udah tahu maksudnya adalah video TikTok gitu. Gue udah feeling terus habis itu tapi gue pura-pura bego di situ kan. Gue tanya ke bapak gue. Video apaan pak? Video si Sky ngeprank ojol gitu. Enggak dong. Gue bilang video apaan? Terus habis itu bapak gue ngomong, itu video di situ, itu kamu bikin konten di situ kan? Gimana caranya papa mau nonton konten kamu dong? Di situ gue langsung ngomong, nggak usah ditonton, nggak usah ditonton. Ngapain sih ditonton-tonton? Nggak usah. Di situ bapak gue langsung, oh nggak usah ditonton. Mungkin bapak gue berpikir gue malu gitu kan? Tapi nggak tahu aja, semua kebusukan gue di TikTok itu yang gue takutin. Belum sampai di situ aja siangnya, mak gue tiba-tiba nyamperin gue terus ngomong kayak gini. Kamu boleh cerita pengalaman kamu di TikTok, tapi kamu di video itu tuh seharusnya kamu kasih di akhir video, kamu kasih hikmahnya, biar orang-orang gak pada ngikutin kamu. Kamu mau orang-orang ngikutin kamu bohong, terus jadi dosa jariah? Di situ gue langsung jatuh, gue serasa mau cepet, gue yang kayak, nih mak gue tahu dari mana kalau gue cerita pengalaman gue di TikTok, apalagi bawa-bawa tentang perbohong-bohongan? Apakah mak gue sudah menonton semua konten-konten gue gitu kan? Itu pas mak gue ngasih wejangan, malamnya gue langsung eksekusi, gue cari HP mak gue, terus gue buka. Gue liat apakah mak gue mendownload TikTok atau enggak, mungkin ada saudara gue yang cepu soal video gue terus dikasih ke mak gue, ternyata nggak ada, nihil, bersih semuanya. Terus satu-satunya alasan kenapa mak gue bisa tahu adalah mak gue mendengar waktu gue bikin cerita story of my life. Makanya gue sekarang nih di tempat keramat gue lagi karena gue takut kalau gue bikin video mak gue mendengar. Gue juga agak kepikiran gara-gara omongan mak gue dosa jariah, gue jadi takut dosa gue udah banyak, jangan sampai nih makin banyak gara-gara gue cerita story of my life. Jadi buat lo semua yang udah nontonin konten-konten gue, terutama cerita yang tentang gue bohong ataupun perilaku gue yang sebenarnya nggak patut untuk ditiru, sebenarnya di setiap video gue udah selalu mention sih, entah di caption ataupun di videonya, jangan pernah ngikutin perilaku gue itu. Jadi mohon sekali buat lo semua yang udah nonton, jangan ngikutin ya guys. Kalian semua juga pasti udah bisa berpikir lah ya mana yang baik dan yang bukan. Terus ya udah sih guys, semua gue jadi takut deh. Biasanya bocah-bocah kalau ditanya kamu cita-citanya mau jadi apa, pasti jawabannya nggak jauh-jauh dari guru, dokter, polisi atau TNI kayak gitu-gitu lah ya. Lu tahu gue pasti tanya cita-cita gue apa pas masih kecil? Apa? Ya betul, nggak ada yang jawab, padahal nggak apa-apa, betul aja. Tukang ojek payung. Lo tahu cuma gara-gara apa? Gara-gara gue nggak dibolehin mandi hujan sama mak gue. Berawal dari situ tuh pemikiran gue ingin menjadi tukang ojek payung. Gue itu selalu iri sama teman-teman gue yang dibolehin mandi hujan. Kayak gue tuh mikir kayak kenapa sih gue nggak boleh mandi hujan gitu, kayak padahal ya udah aja gitu kan, kayak mandi biasa gitu sama aja. Cuma airnya dari atas, dari langit. Itu bagus dong, gue nggak menghabiskan air yang ada di rumah, gue menghabiskan air yang turun dari Tuhan gitu loh. Sampai dimana suatu hari emak gue ini lagi pergi dan cuma ada gue sama Farhan di rumah. Udah mendung, terus gue senang banget karena ini kayak mau turun hujan nih. Wow, langsung gue melopori gitu. Gue ajak teman-teman gue, ayo kita mandi hujan nih, mau hujan beneran aja. Hujan gluduk gede banget dan beneran dari rumah gue tuh sampai tergenang gitu sampai semata kaki. Untuk pertama kalinya gue mandi hujan dan gue suka banget, sumpah gue ketagihan. Gue yang kayak berharap tuh tiap hari semoga mak gue pergi dan turun hujan biar gue bisa mandi hujan terus. Mungkin dari dulu memang otak gue tuh ada otak duit gitu kan. Jadi kayak gue waktu itu pernah melihat waktu gue jalan sama keluarga gue hujan dan kita nyewa tukang ojek payung, yang dimana si yang menyediakan jasa payung ini adalah bocah-bocah seumuran gue. Di situ gue mikir, ini seru banget. Gue punya payung, gue suka mandi hujan, terus gue butuh duit. Kenapa gue gak jadi tukang ojek payung? Gue pernah ngajakin temen gue bahkan untuk kayak, kita ojek payung yuk, kita ke Margo yuk. Gue udah tahu Margo pada saat itu karena itu kayak sekitar gue kelas 4 SD dan gue emang udah sering bolak-balik Margo bareng sama emak gue. Tuh cita-cita sampai sekarang gak pernah terkabulkan karena temen gue kagak ada yang mau gue ajakin buat jadi tukang ojek payung. Kayak kenapa sih? Padahal itu kan seru banget kan, kita bisa mandi hujan, dapat duit, jalan-jalan pula gitu loh.